Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di Bukhari Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdiya lahu binahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa, sehingga ketika kalian berselisih menghadap kepadaku, sama-sama beradu argumen, sama-sama saling menyampaikan data, mungkin sebagian kalian lebih piawai dalam menyampaikan argumen yang dia miliki. Mungkin sebagian kalian lebih pandai dalam menyampaikan data yang ada padanya. Sehingga dengan itu, karena aku manusia, aku hukumi sebatas yang aku dengar. Karena yang ini argumennya lebih meyakinkan. Karena yang ini data yang dia sampaikan lebih daripada yang lain. Rasulullah SAW dan seperti itu selain beliau yang mendengar manusia biasa tentu akan menghukumi yang data dan argumennya dianggap lebih kuat dan lebih tepat, sehingga itu yang aku hukumi sebagai pihak yang benar. Maka Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang aku hukumi untuknya sementara itu hak saudaranya muslim yang lain, karena yang itu kalah argumen, karena yang itu kalah data, dengan hukum tersebut dia mengambil hak saudaranya, maka ketahui sesungguhnya yang dia ambil itu adalah pecahan dari api neraka, wal'iyadzu billah. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwasanya hukum seorang hakim, hukum seorang penengah tidak menjadi pembenar yang mutlak. Mereka manusia biasa, menghukumi sebatas apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca. Terkadang seseorang lebih pandai dalam adu argumentasi, terkadang seseorang lebih pandai dalam menyampaikan data-data yang ada padanya, tetapi itu tidak menjadi alasan, tidak menjadi dalih bahwa dia sebagai pihak yang benar. Kalaupun hakim itu menentukan dia yang benar, tetapi kebenaran yang hakiki di sisi Allah tidak diukur dengan itu. Hadis pula menunjukkan kepandaian seseorang dalam menyampaikan data, kepandaian seseorang dalam adu argumentasi juga tidak berarti dia sebagai pihak yang benar hanya karena cakapnya dia, hanya karena pandainya dia menyampaikan argumentasi dan data yang dia miliki. Kebenaran tidak diukur dengan itu. Walhamdulillah, bukan lisan dan kepandaian bicara yang menjadi tolak ukur kebenaran. Oleh sebab itu Rasulullah katakan, kalau aku menghukumi sementara itu hak orang lain yang dia ambil sebatas argumen yang dia sampaikan, sadari dengan itu dia telah mengambil pecahan dari api neraka, wal'iyadzu billah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Syarh Riyadhus Shalihin menyatakan, berapa banyak
Berapa banyak kamu mendapati orang yang pandai dalam berbicara, fasih dalam penyampaian, enak dalam retorikanya, membuat kamu terkagum-kagum mendengar penjabaran dan penjelasannya, membuat kamu terpukau mendengar apa yang dia sampaikan. Jasadnya pun terkadang membuatmu kagum kepadanya, tapi la khaira fi, orang itu tidak ada kebaikannya, karena memang kebenaran, kebaikan tidak diukur dengan lisan seseorang, tidak pula diukur dengan jasad seseorang, tetapi kebenaran apa yang sesuai dengan Allah ajarkan, apa yang sesuai dengan Rasul ajarkan sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita sebagai seorang muslim membiasakan diri, mendidik diri kita, perlu dididik, perlu ditarbiyah untuk lunak menerima apa yang disampaikan nasihat kepada kita dari kebenaran, lunak hati kita tunduk kepada kebenaran saat kita diingatkan saudara kita bahwa kita telah jatuh dalam kesalahan. Mudahlah untuk rujuk kepada kebenaran, gampanglah untuk menerima nasihat itu, bahkan kalaupun itu dari musuhmu sekalipun, ketika yang dia sampaikan memang benar, kita salah, kita harus mengakui kesalahan tersebut dan rujuk kepada kebenaran. Lunak hati itu. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Hadid, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah datang waktunya, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk, khusyuk hati mereka kepada zikrullah dan al-haq yang diturunkan kepada mereka. Allah mengingatkan mukminin agar hati mereka lunak kepada al-haq, agar hati mereka lunak, tunduk, khusyuk kepada apa yang dibacakan kepada mereka, agar mereka tidak menjadi seperti ahlil kitab, Yahudi dan yang semisalnya sebelum mereka, karena panjangnya angan-angan mereka, keras hati mereka, sehingga sulit untuk menerima nasihat, berat untuk tunduk kepada kebenaran, dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Itu sifat ahlil kitab, sifat Yahud, sulit dan berat untuk menerima nasihat yang disampaikan kepadanya. Mukmin mudah. Betapa Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu yang seperti itu pun begitu mudahnya menerima nasihat yang disampaikan kepada beliau. Jika seseorang terbiasa dan mendidik dirinya, membiasakan dirinya angkuh untuk mengakui kesalahannya, terbiasa dan mendidik dirinya menolak nasihat yang disampaikan padanya, padahal kesalahan itu ada padanya, parahnya wal'iyadzu billah, seberapapun peringatan itu sampai kepadanya, dia akan sulit untuk menerima, selalu terbiasa menolak kebenaran. Oleh sebab itu diingatkan oleh Imam Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Imam Hasan bin Abdul Aziz menyatakan, man lam yarda'hul Qur'an wal maut thumma tanatahatil jibalu baina yadai lam yartadi'. Orang
Jika terbiasa, tidak cukup dengan teguran Quran, ayat-ayat disampaikan padanya pun tidak membuat dia lunak, tidak membuat dia mau berubah menjadi lebih baik. Kematian pun tidak menjadi pelajaran bagi dia bahwa dia akan mati, dia akan dihisab, segala sesuatunya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika Quran dan kematian ini tidak menjadi pelajaran bagi dia, tidak membuat dia lunak dan tunduk kepada kebenaran, kata Hasan bin Abdul Aziz, kalau sudah setingkat itu, kalaupun dua gunung bertabrakan di depan matanya, sebagai peringatan kalau dia salah, sebagai peringatan untuk dia mau tobat dan rujuk, seandainya dua gunung dijadikan berbenturan di hadapannya, tidak akan cukup membuat dia tobat. Tidak kemudian dia insaf, ya Allah, aku sudah diingatkan sedemikian rupa, sekarang di hadapanku dua gunung pun berbenturan satu dengan yang lain, tetap keras hatinya. Dia akan mengatakan ini mungkin hanya sebatas fenomena alam, ini mungkin ini dan mungkin itu. Tidak membuat dia rujuk dan sadar kalau dirinya salah. Dua gunung berbenturan pun tidak cukup untuk melunakkan hatinya bahwa dia keliru dan segera bertobat dan insaf, rujuk dari kesalahannya. Maka didiklah diri kita semua masing-masing untuk lunak, terbiasa, tarbiyahlah diri kita menerima nasihat, segera mengakui kesalahan, terlebih ketika yang dibacakan adalah ayat Quran, hadis Rasul SAW. Bersegeralah ketika tahu kita salah, didik untuk segera tobat dan rujuk, agar lunak hati ini dengan kebenaran, tidak menjadi seperti sifat ahlil kitab, sifat Yahudi yang keras hatinya, dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.